Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fidin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada malam hari ini semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada dalam naungan sunnah beliau. Ikhwani wa akhwati fidina zainallahu wa yakum. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di Nazam Imriti ala al-Ajurumiyah karya Syekh Syarafuddin Yahya bin Musa al-Imriti asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah masuk di bab al-i'rab ya, bab i'rab ya. Dan bab i'rab ini ikhwan wa akhwat dimulai dari bait ke-27. Bait ke-27 sampai dengan bait ke-31 ya. Bait ke-27 sampai dengan bait ke-21 31 ya. Baik, kita mulai ya. Ikhwani fiddin azanallahu wa yakum. Kata An-Nazim, penulis rahimahullahu taala, Kita seorang kata beliau, untuk bisa menggait ada ribut anak-anak di itu situ. supaya anak-anak itu nyaman dengan kita, ya. Anak itu nyaman dengan kita. Nah, Coba jadi dimatikan dulu itu yang mikrofonnya. saya perhatikan. Baik. Kata penulis rahimahullahu taala di bab al-i'rab, i'rabuhum taghyiru akhiril kalim taqdiran aw lafzan li'amilin ulim. Aqsamuhu arba'atun faltu'tabar raf'un wa nasbun wa kadza jazmun wa jar. Wal kullu ghairal jazmi fil asma yaqa, fil asma ya di situ, fil asma tidak ada hamzanya. Wal kullu ghairal jazmi fil asma yaqa wa kulluha fil fi'li wal khafdi imtana wa sairul asma'i haitsu la shibah wa qarrabaha minal hurufi mu'rabah wa ghairu dhil asma'i mabniyun khala mudhari'in min kulli nunin qad khala. Baik, kita mulai dari bait yang pertama. Kata penulis, i'rabuhum taghyiru akhiril kalim taqdiran aw lafzan li'amilin ulim. Di sini kita berikan satu masail pembahasan. Pembahasannya adalah definisi i'rab. Pembahasannya adalah definisi Tapi i'rab. kan mau iya nggak mau disuruh. Kata penulis Nah, ini rahimahullah, i'rabuhum taghyiru akhiril kalim. I'rab menurut mereka, siapa di sini menurut mereka, ikhwan wa akhwat? Ahli Ahli nahwu. nahwu. Ahli nahwu, ahsan. Ya. I'rab menurut mereka atau ahli nahwu adalah perubahan pada akhir kalimat. Pada akhir kalimat, ya. Perubahan pada akhir kalimat. Di situ kalim, ya. Di situ
diberikan ibarat kalim, maksudnya adalah kalimah, kata ya. I'rab menurut ahli nahwu adalah perubahan akhir kalimat takdiran aw lafzan li'amilin ulim. Baik perubahannya secara takdiri, sebentar kita akan jelaskan apa itu makna takdiri. Baik perubahannya secara takdiri ataupun secara lafaz karena adanya amil. Baik perubahannya secara takdiri atau secara lafaz karena adanya amil. Baik, di sini kita dapatkan definisi yang dimaksud dengan i'rab, ikhwan ya. Bahwasanya materi bab i'rab itu merupakan salah satu dari 3 pokok dari nahwu. Makanya ini tidak boleh dilewatkan. Ya. Jadi definisi i'rab di sini adalah, ya, antum catat definisi i'rab. Definisi i'rab adalah berubahnya akhir sebuah kata baik karena lafaz ataupun takdiri karena adanya amil atau penyakit. Berubahnya akhir sebuah kata baik secara lafaz ataupun secara takdiri karena adanya amil. Maka itu adalah definisi dari i'rab. Lawan dari i'rab, ikhwan wa akhwat, adalah bina. Lawan dari i'rab adalah apa? Bina. 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 Yang dimana bina bermakna tetapnya sebuah akhir kata. Tetapnya sebuah akhir kata dalam satu keadaan yang sama. Dalam satu keadaan yang sama. Maka di sini ikhwan, antum bisa dapatkan perbedaannya ya. I'rab itu adalah berubahnya, proses berubahnya sebuah kata dalam bahasa Arab. Akhir kata ya. Akhir kata dalam bahasa Arab. Sedangkan bina itu adalah tetapnya sebuah kata dalam bahasa Arab dalam satu keadaan. Kata yang mengalami proses i'rab, ya, kata yang mengalami proses i'rab disebut dengan nama mu'rab. Kata yang mengalami proses i'rab disebut dengan nama mu'rab. Sedangkan kata yang mengalami proses bina Domah. Domah. Ahsan. Kemudian ra'aitu Zaidan. Apa harokat akhirnya Zaid di situ? Fathah. Sedangkan marortu bi Zaidin. Apa harokat akhirnya Zaid di situ, ikhwan? Kasrah. Ahsan. Perhatikan, jaa Zaidun, ra'aitu Zaidan, marortu bi Zaidin. Zaidun berubah. Asalnya Zaidun, tiba-tiba jadi Zaidan, tiba-tiba jadi Zaidin. Ya.
Kalau di atas amilnya karena adanya ja'a, itu adalah amil penyakit, ya. Penyakitnya karena ada ja'a fiilnya. Kalau Zaidan amilnya karena adanya ro'aitunya, di situ ada fiil dan ada fa'il. Sedangkan Zaidin penyakitnya karena adanya huruf jer, ada bi di situ. Bi Zaidin. Ya. Sama seperti di lafaz Allah, ya. Lafaz Allah. Misalnya di ayat kursi misalnya. Ya, ayat kursi, apa ayat pertamanya ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu. Allahu di situ harokatnya apa? Dhammah. Kemudian di ayat yang lain, Innallaha yuhibbus sabirin. Ya, innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Perhatikan Allahnya di situ. Innallaha. Berharokat apa Allahnya di situ? Fathah. Innallaha. Kemudian di Al-Fatihah. Al-Fatihah misalnya, ya. Alhamdulillahi. Allahnya berharokat apa? Kasrah. Maka perhatikan, Allahu la ilaha illa dhammah. Innallaha harokatnya fathah. Alhamdulillahi harokatnya kasrah. Maka di sini antum perhatikan bahwa kalimat Allah itu mu'rab, berubah karena adanya amil. Berbeda dengan mabni, ikhwan. Perhatikan di fotonya atau di gambar yang saya kirim. Mabni itu adalah tetapnya sebuah kata dalam bahasa Arab. Ya. Bagaimanapun kondisinya. Contoh saya kasihkan di situ. Ja'a hadza. Telah datang ini. Kemudian ro'aitu hadza. Saya telah melihat ini. Marortu bihadza. Saya bertemu dengan ini. Nah, perhatikan. Ja'a hadza. Tetap. Ro'aitu hadza. Tetap. Marortu bihadza. Tetap. Sama-sama. Ja'a sama. Ro'aitu sama. Ya, marortu bi sama. Ya, tapi Zaidun berubah, tapi hadza tidak berubah. Maka inilah yang disebut dengan nama mabni berubah. Mabni berubah. Bisa di screen share dulu Anwar yang saya kirimkan, ya. Nah, makanya ikhwan di situ antum perhatikan adanya perubahan, ya, adanya perubahan dari Zaidun dan tidak adanya perubahan pada Ja'a. Fahimtum jami'an? Paham semua? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Nah, sekarang kemarin kita sudah bahas 3 jenis kalimah, ikhwan. Ya, 3 jenis kalimah. Yang pertama adalah huruf. Masih ingat? Huruf. Ya. Kedua apa? Isim. Dan yang ketiga? Fi'il. Fi'il. Kata dalam bahasa Arab itu cuma 3 saja, ya. Tidak ada tambahannya, cuma 3 saja. Jadi kita itu dalam belajar bahasa Arab cuma 3 ini saja. Nah, cuma 3-nya ini ada pembagiannya yang lebih rinci. Nah, ikhwan, sekarang antum perhatikan kaidah di bawah. Kaidah pertama, huruf, adapun huruf, seluruh huruf hukumnya mabni. Apa artinya itu mabni, ikhwan, akhwat?
Tetap. 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 Jadi huruf itu berubah atau tidak berubah? Tidak berubah. Tidak berubah. Huruf selamanya tidak akan pernah berubah. Yang kedua, isim. Kaidahnya isim kebanyakan mu'rob. Isim kebanyakan mu'rob. Artinya isim kebanyakannya apa? Berubah atau tidak berubah? Berubah. Berubah. Isim kebanyakannya berubah. Termasuk tadi Zaidun. Zaidun kan isim, ya kan? Iya. Isim kebanyakan berubah. Dan sedikit yang mabni. Sedikit yang mabni. Sedikit yang tetap. Yang ketiga, fi'il. Fi'il kebalikan dari isim. Adapun fi'il kebanyakan mabni. Berarti kebanyakan fi'il itu apa? Berubah atau tidak berubah? Tidak berubah. Tidak berubah. Dan sedikit fi'il yang berubah. Mu'rob. Sedikit fi'il yang berubah. Atau mu'rob. Karena kita sudah mengetahui ikhwan wa akhwat bahwasanya huruf itu semuanya mabni, maka tidak ada masalah. Ya, jadi huruf itu antum sudah pahami bahwasanya dia mabni, tetap selama-lamanya tetap. Yang jadi masalah isim yang mana yang mu'rob, isim yang mana yang mabni. Fiil yang mana mu'rob, fiil yang mana mabni. Nah, sekarang perhatikan. Isim tadi kebanyakan apa, ikhwan? Mu'rob atau mabni? Isim mu'rob. Sedikit yang mabni. Sekarang saya mau tanya antum. Kalau saya mau menghafal isim, ya, isim antara mu'rob atau mabni, ya, banyak mu'rob, sedikit mabni. Kalau isim, mending saya hafal mana? Yang sedikit saya hafal atau yang banyak saya hafal? Yang sedikit. Mending saya hafal mana, ikhwan? Yang sedikit atau yang banyak? Yang sedikit. Yang sedikit. Karena yang sedikit itu lebih cepat kita hafal ketimbang yang banyak. Makanya isim mending antum hafalkan yang mana yang mabni. Yang mabni. Betul tidak? Betul. Ya kan? Antum hafalkan yang mana mabni. Sedangkan fi'il, perhatikan, fi'il kebanyakan mabni, sedikit yang mu'rob. Maka fi'il yang mana antum hafalkan? Yang mu'robnya atau yang mabninya? Yang mu'rob. Yang sedikit atau Yang sedikit. yang sedikit? Berarti fi'il antum hafalkan yang mana? Yang mu'rob. Yang mu'rabnya. Yang mu'robnya, ahsan. Yang Mu'rob. sedikitnya. Sekarang kita akan bahas isim yang mabni dulu. Karena antum bilang, oh Ustadz, yang lebih gampang itu saya hafal isim yang mabni. Karena dia sedikit. Makanya kita akan bahas isim yang mabni. Silakan perhatikan di grup yang ana kirimkan. Isim yang mabni, ikhwan, saya sudah kirimkan di situ. Antum perhatikan sudah? Sudah. Sudah? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Perhatikan di situ yang ana kirimkan. Al asmaul mabniyat, isim-isim yang hukumnya mabni. Kan tadi kita sudah sepakat ya, yang lebih gampang dihafalkan yang mana? Yang sedikit atau banyak? Sedikit. Yang sedikit. Sedikit. Karena isim yang mabni sedikit, ya, karena isim yang mabni sedikit, maka kita hafalkan saja yang mabni. Ya kan? Ya, paham ya? Nah, sekarang kita mau tahu yang mana isim yang mabni, yang tidak berubah. Satu, isim yang mabni di situ perhatikan. Domir, satu. Domir. Huwa, huma, hum,
iyahuma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, dan seterusnya. Maka dhamir ikhwan selama-lamanya jadi mabni, tidak akan berubah. Tidak akan pernah antum bilang huwa jadi huwu, tidak pernah. Atau jadi huwi, tidak pernah. Ya. Anta tidak akan pernah jadi antu, tidak pernah. Jadi anti ya, anti kan perempuan ya. Ya. Jadi dhamir tidak akan pernah berubah. Nah, nanti teman-teman dari musyrif-musyrifahnya antum yang akan berikan ke antum semua dhamir secara lengkap ya. Ini kan contohnya saja. Ya, nanti teman-teman dari ikhwan wa akhwat yang musyrif nanti akan berikan yang lengkapnya ya dhamirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, isim isyarah atau kata tunjuk. Isim isyarah atau kata tunjuk. kata tunjuk. Nah, kalau saya waktu dulu belajar menghafal isim isyarah itu hadza, hadzani, haula'i, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i, haula'i, dan seterusnya. Atau zalika, zalikuma, zalikum, zalikum, tilka, tilkuma, tilkum, ulaika, dan seterusnya. Nanti teman-teman dari musyrif dan musyrifahnya itu akan berikan isim isyarah ya, isim isyarah secara lengkap. Kemudian yang ketiga, isim mausul atau kata Sambung. sambung. Kata sambung. Alladzi, alladzani, alladzina. Itu alladzi, alladzani. Allati. Saya waktu kecil dulu belajar pertama kali ini ya dihafalkan alladzi, alladzani, alladzina, allati, dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Ya. Nah, nanti teman-teman dari musyrif dan musyrifah akan kasihkan isim mausul secara lengkap ya. Kemudian yang keempat adalah isim istifham. Apa artinya itu isim istifham? Kata tanya. Kata tanya. Contohnya man, siapa? Kaifa, bagaimana? Kam, berapa? Mata, kapan? Aina, di mana? Kemudian yang terakhir adalah ismu syarti, kata syarat, ya, pensyaratan. Man, barang siapa, ya. Ma, apa? Mata, kapanpun. Mahma, bagaimanapun. Dan seterusnya. Ada 8 sebenarnya ya isimnya mabni, tapi 5 ini sudah mencukupi lah. Sudah mencukupi. Ya. Nah, jadi kita sudah bahas isim yang mabni ya. Jadi selain dari isim ini ikhwan yang saya sudah kasihkan, maka semuanya hukumnya apa? Selain dari ini? Mu'rab. Mu'rab. Selain dari isim yang saya sebutkan yang 5 itu di atas, maka seluruh isimnya hukumnya mu'rab. Sekarang kita masuk lagi ke fi'il. Tadi fi'il kebanyakan hukumnya apa?
Mabni. Kebanyakan hukumnya apa fi'il? Mabni. Mabni. Sedikit yang Mu'rab. mu'rab. Berarti yang kita hafal fi'il yang mu'rab. fi'il yang mu'rab. Maka fi'il yang mu'rab ikhwan wa akhwat, silakan perhatikan yang saya kirimkan kembali. Ada gambar kembali yang saya kirimkan. Belum masuk ya gambarnya? Belum Ustaz. Sepertinya jaringan ya. Bagaimana? Sudah masuk? Sudah Ustaz. Sudah. Sudah Ustaz. Iya. Fi'il yang mu'rab, fi'il yang berubah, karena antum mengatakan, kita sudah sepakat dari tadi ya, bahwasanya yang sedikit dari fi'il kita hafalkan. Ya, yang sedikit fi'il kita hafalkan. Maka fi'il yang sedikit itu adalah fi'il yang mu'rab. Maka Suaranya hilang. karena fi'il terbagi menjadi berapa fi'il ikhwan? Pembagiannya? 3 Ustaz. Tiga. Satu fi'il madhi. Fi'il madhi. Kata kerja apa fi'il madhi? Bentuk lampau. Lampau. Fi'il madhi. Yang kedua fi'il mudhari. Kata kerja sekarang atau yang akan datang. Dan yang ketiga adalah fi'il Amar. amr. Kata kerja perintah. Makanya fi'il madi dan fi'il amr semuanya mabni kecuali fi'il mudhari. Kecuali fi'il mudhari. Yang tidak diakhiri, nah ini fi'il mudhari, jadi belum tentu ya. Jadi fi'il mudhari ini harus jelaskan fi'il mudhari yang mana. Jadi fi'il mudhari yang fi'il Putus-putus mudhari Ustaz. yang tidak diakhiri berapa nun? 2 nun. 2 nun. Satu Putus suaranya Ustaz. akhir. Sekarang bagaimana? Putus. Putus? Sekarang bagaimana? Sudah jelas? Sudah Ustaz. Iya. Jadi yang pertama adalah fi'il mudhari shahihul akhir. Sudah lihat di situ fi'il mudhari shahihul akhir? Sudah Ustaz. Sudah? Iya. Antum sudah lihat ikhwan? Iya. Udah Ustaz. Sudah. Iya. Terputus lagi Ustaz. Putus Ustaz. Gangguan dari Ustaz. Sekarang bagaimana? Sekarang kedengeran. Sekarang kedengaran? Iya, kedengeran. Dengaran. Sampai 2 nun tadi Ustaz. Hilang lagi Ustaz. Sudah jelas? Afwan Ustaz, Masih putus-putus Ustaz. Putus-putus? Iya Ustaz. Sudah. Iya, saya tanda.
Sudah jelas? Sudah. Naam, Ustaz. Sudah jelas? Iya, Ini Ustaz. sudah Ustaz. Sudah jelas? Sudah Ustaz. Sekarang jelas. Jelas, Ustaz. Sekarang jelas. Hasan. Oke, perhatikan kembali tabel yang saya berikan ya. Fi'il mudhari sahihul akhir. Yang kedua adalah af'alul khamsah. Dan yang ketiga fi'il mudhari mu'tal akhir. Maka ketiga fi'il tersebut ikhwan, tiga fi'il mudhari tersebut selama tidak diakhiri dua nun, nun apa? Nun kiswah dan nun Nun takwid. niswa dan Nun taukid. nun taukid, maka fi'il tersebut mu'rab. Maka fi'il tersebut Mu'arab. mu'rab. San. Ya. Baik, kita sudah bahas isim yang mabni, ya, yang mayoritasnya mabni. Kita sudah bahas isim yang mu'rab, fi'il yang mu'rab, ya. Nah, karena sedikit dari mu'rab. Berarti kalau isim, sisanya isim itu adalah mu'rab. Kemudian fi'il, sisanya fi'il tersebut adalah Mabni. mabni. Gitu ya. Nah, jadi ini dulu pemetaannya yang antum harus ketahui ya. Jadi pahami dulu petanya. Nah, ketika antum sudah paham petanya, maka kita lanjut lagi ke pembagian i'rab. Lanjut lagi. Kita lanjut ke bait berikutnya. Kata penulis wa aqsamuhu arba'atun faltu'tabar. Raf'un wa nasbun wa kadza jazmun wa jar. Wal kullu ghairal jazmi fil asma yaqa wa kulluha fil fi'li wal khafdum tana. Wasairul asma'i haitsu la syabah qarrabaha minal hurufi mu'rabah. Wa ghairu dzil asma'i mabniyun khalah mudhari'in min kulli nunin qad khalah. Sekarang ikhwan wa akhwat, di sini bait ke-28 sampai 31 kita dapatkan masail lagi, permasalahan, yaitu pembagian i'rab. Nah, tulis masalahnya, pembagian i'rab. Pembagian i'rab. i'rab. Kata penulis atau kata nazim, aqsamuhu arba'atun faltu'tabar. Pembagian i'rab ada 4, maka hendaknya diperhatikan. Pembagian i'rab ada 4, maka hendaknya diperhatikan. Raf'un wa nasbun wa kadza jazmun wa jar. Yaitu rofa 1, kemudian yang kedua nasab, kemudian yang ketiga wakadha, maksudnya dan demikian juga, jazmun, jazm ketiga, dan yang keempat adalah jar. Jar. Jar kemarin ini kita berikan sama seperti khofat. Ya, khofat. Jadi jar sama khofat itu sama saja ya. Jar atau khofat itu sama saja. Kita bilang jar saja. Ya, jar. Jadi pembagian i'rab ada 4 fal tu'tabar. Hendaknya diperhatikan. Raf'un wa nasbun wa kadza jazmun wa jar. Ada 4 pembagian i'rab. Apa satu? Satu apa? Rofa. Rafa. Rafa. Yang kedua? Nasab. Nasab. Yang ketiga? Jazm. 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 Dan yang keempat? Jar. Jar. Nah, jar. Rafa, nasab, jazm, Jar. dan jar. Nah, itu i'rab ya. Jadi kita sedang bahas sekarang i'rab.
ya, yang berubah, ya, berubah. Jadi kalau ada isim yang mabni, antum singkirkan dulu isim yang mabni dari tadi. Kalau ada fi'il yang mabni, antum singkirkan karena kita sedang bahas yang berubah, i'rab, ya mu'rab. Perubahan itu ada 4, rofa, nasab, jazm dan jar. Kemudian bait 29, wal kullu ghairal jazmi fil asma yaqa. Dan semua i'rab selain dari jazm masuk pada isim. Semua i'rab selain jazm masuk pada isim. Kan ada 4 dari tadi. Ya, ada 4 yang dari tadi. Kalau isim masuk selainnya jazm, berarti isim itu masuk 3. Apa? Rofa, nasab, dan Rofa, nasab, dan jar. ya kan? Semua i'rab selain jazm masuk pada isim. Berarti isim itu bisa rofa, bisa nasab, dan bisa Jer. dan bisa jar. Wa kulluha fil fi'li wal khafdum tana. Dan semua i'rab masuk pada fi'il namun jar atau khafat, namun jar dilarang. Dan semua i'rab masuk pada fi'il namun jar atau khafat dilarang. Kita mengatakan jar, ya. Jadi semuanya masuk pada fi'il kecuali apa? Jar. Berarti fi'il bisa apa? Bisa rofa, bisa Rofa, bisa nasab, dan bisa jazm. Ahsan. Kalau isim tadi bisa apa? Bisa rofa, nasab, Bisa rafa, nasab, dan jar. jar. Kalau fi'il bisa apa? Rofa, nasab, dan jazm. Rafa, nasab, dan Jazm. jazm. Ahsan. Sekarang pertanyaannya, huruf mana huruf? Kenapa tidak dibahas huruf? Huruf kan Ikhwan, mabni. akhwat? Huruf kan Mabni. mabni. Kenapa bisa? Tidak bisa. Huruf mabni. Karena semua huruf itu Selamanya mabni. mabni tetap. Ahsan. Semua huruf mabni tetap. Jadi pembahasan huruf itu tidak masuk pembahasan i'rab. Karena dia itu semuanya mabni. Ahsan. Lanjut. Bait ke-30. Wasairul asma'i haitsu la syabah qarrabaha minal hurufi mu'rabah. Kata Nazim, wasairul asma'i haitsu la syabah, semua isim selama tidak ada kemiripan. Semua isim selama tidak ada kemiripan, qarrabaha minal hurufi mu'rabah, yang membuatnya dekat dengan huruf, maka isim tersebut dihukumi mu'rab. Semua isim selama tidak ada kemiripan, qarrabaha minal hurufi mu'rabah, yang mendekatkannya dengan huruf, maka isim tersebut mu'rab. Maksudnya ikhwan adalah isim mabni, isim yang mabni, berapa tadi isim yang mabni yang kita kasihkan? 5. 5. 5 atau 6? 5. 5. Perhatikan di fotonya, Isim apa tadi yang mabni? Domir. Domir. Apalagi? Isyarah. Isim isyarah. Yang ketiga? Mausul. Mausul. Apalagi? Istifham. Istifham.
Kelima, Syarti. syarat. Ada 8 sebenarnya, ada 8 sebenarnya. Maksudnya adalah kelima isim ini, ikhwan, kenapa bisa mabni? Karena ada kemiripannya dengan huruf. Nah, ini pembahasan lanjutan ya, pembahasan lanjutan. Karena ada kemiripannya dengan huruf, makanya dia mabni. Itu. Nah, oleh karenanya, selain dari isim-isim tersebut yang bisa menyerupai huruf, maka dia menjadi isim mu'rab. Lanjut bait 31. Wa ghairu dzil asma'i mabniyun khala mudhari'in min kulli nunin qad khala. Artinya wa ghairu dzil asma'i mabniyun, selain dari isim-isim yang mu'rab ini ya, kan dia bahas tadi di atas isim mu'rab ya. Jadi selain dari isim-isim mu'rab ini hukumnya mabni. Nah, maksudnya yang menyerupai huruf tadi hukumnya mabni. Jadi selain isim-isim ini hukumnya mabni. Khala mudhari'in min kulli nunin qad khala. Kecuali fi'il mudhari. Nah, ini dibahas kecualinya ya. Nah, kecualinya di sini tidak bahas isim tapi fi'il mudhari saja yang dia bahas ya. Nah, fi'il yang dia bahas. Isim sudah selesai di atas. Nah, ini sekarang di syater tsani ya, syater yang kedua dia bahas tentang fi'il ya. Jadi bukan lagi bahas isim. Jangan bilang, ih kenapa kecuali fi'il? Enggak, ini pembahasan berbeda. Ya, sudah dibahas berbeda. Ya. Jadi kata penulis khala mudhari'in min kulli nunin qad khala. Kecuali fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan nun. Kecuali fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan nun. Nun apa tadi maksudnya? Niswah. Niswah dan taukid. Nun niswa dan nun Taukid. taukid. Ahsan. Nun niswa dan nun taukid. Maka fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan nun niswa dan nun taukid hukumnya apa? Hukumnya Mabni. mu'rab. 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 Fi'il mudhari yang tidak diakhiri nun niswa dan nun taukid hukumnya Mu'rab. mu'rab. Selainnya fi'il itu hukumnya mabni semua. Nah, jadi ini adalah pembahasan dari pembagian dari isim. Nah, sekarang antum perhatikan di gambar yang anak kirim. Nah, sekarang perhatikan di situ ikhwan, di panah yang di bawah ya. Mu'rab terbagi menjadi 4. Ya. Rafa, nasab, jer dan jazm. Ya. Kalau tadi isim bisa apa? Rafa, nasab dan jer. Sedangkan fi'il rafa, nasab dan jazm. Oleh karenanya di situ jer saya berikan warna biru ya. Nah, jer itu untuk isim saja. Sedangkan jazm ya, kenapa? Di grup Ikhwan belum ada yang dikirim Ustaz foto gambar. Belum ada ya? Nah, Oh iya, afwan. Ya, coba di screen share ya, Anwar. nah Ustaz. Nah, perhatikan ikhwan, yang jer itu saya berikan warna biru karena itu khusus untuk isim. Sedangkan jazm saya berikan warna hijau karena khusus untuk fi'il.
Sekarang kita mulai dulu dari rofa. Saya berikan contoh rofa dan nasab dua contoh. Satu isim, di bawahnya fi'il. Perhatikan rofa ya. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Perhatikan Zaidun ikhwan, hukumnya dia rofa. Domma. Domma. Karena harokat asalnya rofa itu adalah domma. Harokat asalnya rofa domma. Itu isim di atas ya. Ja'a Zaidun. Lanjut fi'il di bawah. Saya kasihkan contoh fi'il. Kan rofa kan bisa fi'il juga. Yadhabu Zaidun. Zaid sedang pergi. Perhatikan yadhabu. Yadhabu itu fi'il mudhari. Ya. Hukumnya rofa ya, marfu. Tandanya dom. Nah, asalnya rofa itu adalah domma. Nah, maka isim di atas Zaidun rofa kedudukannya. Dan yadhabu fi'il di bawah fi'il mudhari rofa kedudukannya. Rofa hukumnya. Maka untuk perhatikan. Lanjut lagi nasab di atas. Di sampingnya. Saya kasihkan dua contoh yang sama. Di atas isim, di bawah adalah fi'il. Di atas ra'aitu Zaidan. Perhatikan Zaidan ikhwan. Nah, Zaidan itu hukumnya nasab, mansub. Tandanya adalah fathah. Karena harokat asal dari nasab itu fathah. Harokat asal dari nasab itu fathah. Lanjut lagi, contoh di bawah. La yadhhaba Zaidun. Zaid tidak akan pergi. Zaid tidak akan pergi. Perhatikan fiilnya yadhhaba. Nah, itu nasab ya. Hukumnya yadhhaba nasab karena ada lan. Ya, penasab. Maka yadhhaba itu fiil mudhari. Hukumnya menjadi nasab. Tandanya fathah karena asalnya nasab itu fathah. Nah, selesai nasab. Lanjut jer. Nah, jer hanya khusus untuk isim. Ya, isim. Makanya kita perhatikan contohnya. Marortu bizaidin. Bizaidin. Ba itu adalah huruf jer. Ya, huruf jer. Amilnya. Zaid menjadi zaidin. Hukumnya majrur. Jer. Harokatnya kasroh. Karena jer harokat asalnya adalah kasroh. Lanjut lagi. Jazm fi'il. Ya, jazm itu khusus untuk fi'il saja. Lam yadhhab Zaidun. Zaid tidak pergi. Perhatikan fi'ilnya yadhhab. Sukun dia. Sukun fi'ilnya. Karena adanya lam ya. Maka yadhhab itu fi'il mudhari. Ya, dia jazm. Tanda jazmnya adalah sukun. Karena asal dari jazm itu adalah sukun. Kita mulai rofa tadi. Rofa asalnya apa? Tanda asalnya? Domma. Nasab apa tanda asalnya nasab? Fathah. Jer apa tanda asalnya jer? Kasroh. Jazm apa tanda asalnya jazm? Sukun. Nah, ini kita bisa singkat ya. Saya dulu waktu kecil belajar ini ya, caranya belajar itu kita nyanyikan. Rofa, domma, nasab, fathah, jer, kasroh, jazm, sukun. Rofa, domma, nasab, fathah, jer, kasroh, jazm, sukun. Nah, begitu. Bisa? Bisa, Ustaz. Bisa. Ya, sudah dihafal? Hafal, Ustaz. Nah, coba Anwar. Anwar, coba.
Rofa doma nasab fata jer kasro jazm sukun, rofa doma nasab fata jer kasro jazm sukun. Ahsan. Gampang kan? Maka Gampang. ini tanda-tanda asal yang antum harus ketahui. Coba Ahmad. Coba Ahmad. Nah, Ustaz, Ya, coba. Afan baru dari ke belakang saya sebentar. Kenapa, Ustaz? Oh ya. Saya dari Coba rofa doma nasab fathah Rofa doma nasab fathah jer jer kasrah jazm. jazm sukun. Ahsan, barakallahu fiik. Gitu ya. Jadi rofa tanda asalnya apa, ikhwan? Doma. Doma. Kemudian nasab tanda asalnya apa? Fathah. Jer tanda asalnya kasrah dan jazm Sukun. sukun. Ahsan, barakallahu fikum. Insyaallah besok kita akan pelajari semua tanda-tanda yang ada pada rofa. Karena rofa tidak hanya doma saja. Besok kita akan pelajari tanda nasab. Karena nasab tidak hanya fathah. Jer kita akan pelajari tanda-tanda jer. Karena jer tidak hanya kasroh. Dan jazm kita akan pelajari tanda-tandanya. Karena jazm tidak hanya sukun. Itu deh bab berikutnya. Itu bab alamatul i'rab. Tanda-tanda i'rab. Insyaallah besok kita akan selesaikan ya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan 4 tanda sekaligus ya. Tanda rofa, nasab, jer sama jazm ya. Ini ada 4 bab ya. Bab alamatil i'rab. Nah, di bab alamatil i'rab itu ada alamatnya rofa. Kemudian bab alamatin nasab. Di situ ada alamatnya nasab. Coba Anwar dikembalikan screen share-nya. Yang mana Ustaz? Ya, dari alamatul i'rab. Bab alamatul i'rab. Di nazamnya. Nah, Ustaz. Ya. Lanjut setelahnya. Nah, besok insyaallah kita akan pelajari ini bab alamatil i'rab. Nah, di bab ini kita akan belajar tanda i'rab khusus untuk rofa. Kemudian bab berikutnya kita akan pelajari bab alamatin nasab. Nah, alamatin nasab karena nasab tidak hanya sekedar fathah saja. Lanjut bab berikutnya bab alamatil khafat atau alamat jer. Nah, kita akan belajar tanda-tanda dari jer. Karena jer tidak hanya kasroh. Dan terakhir kita akan belajar bab alamatil jazmi. Karena jazm tidak hanya sukun. Ada banyak tandanya. Ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita bisa selesaikan dari 4 bab ini. Karena bab ini saja ini kurang lebih sama. Sisa contoh-contohnya saja yang berbeda ya. Sisa contoh-contohnya berbeda. Sebagai pendahuluan saya kasihkan memang gambarnya supaya antum bisa perhatikan memangnya. Supaya antum bisa perhatikan. Saya kasihkan gambarnya. Nah, saya kasihkan gambarnya. Adapun jazm fiil sudah tadi saya kasihkan fiil ya, fiil yang mu'rab. Saya kirimkan ulang. Gambar di atas itu adalah isim yang mu'rab ya, yang ada bentuk marfu'nya, mansub dan majrur. Ya, bentuk rofa'nya, nasabnya dan jernya. Kemudian fiilnya juga ada bentuk rofa, nasab dan jazmnya. Ya, rofa, nasab dan jazm. Nah, jadi tadi antum sudah paham ya bahwasanya hari ini kita sudah belajar apa itu i'rab. Ya, i'rab. I'rab lawannya apa? Mabni. I'rab bukan lawannya Mu'rab. bina. I'rab lawannya Bina. Nah, kata yang mengalami i'rab disebut dengan nama mu'rab. Sedangkan kata yang mabni disebut dengan nama Bina. Kata yang bina disebut dengan nama mabni. Kalimah ada 3, huruf, isim dan fiil. Kita ulang. Huruf apa hukumnya?
Seluruhnya Mabni. Huruf hukumnya apa? Mabni selamanya. Semuanya mabni. Semuanya mabni. Sedangkan isim apa hukumnya? kebanyakan mu'rab, sedikit Kebanyakan mu'rab, sedikit mabni. mabni. Jadi yang antum tadi hafalkan isimnya mana? Isim yang mu'rab. Mabni. Isim mabni tadi. Nah, yang mu'rab ini yang antum perhatikan di sini, di sini yang gambar yang terakhir 9 isim yang mu'rab. Nah, itu 9 isim yang mu'rab. Kemudian yang ketiga fiil. Fiil tadi kita bahas apa? Kaidahnya apa? Kebanyakan Kebanyakan mabni, sedikit mu'rab. Kebanyakan mabni, sedikit yang Mu'rab. mu'rab. Yang antum hafalkan itu isim fiil yang mu'rab. Saya kasihkan juga gambarnya fiil yang mu'rab. Adapun fiil yang mabni itu fiil madhi, fiil amr. Kemudian fiil yang diakhiri oleh 2 nun. Fiil mudhari yang diakhiri 2 nun. Jadi fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr dan fiil mudhari yang diakhiri 2 nun. Itu yang mabni. Besok kita akan belajar tentang mu'rab. Jadi fiil yang mu'rab dan isim yang mu'rab. Ana sudah kasihkan 2 gambar tersebut supaya antum bisa lihat-lihat sedikit ya. Jadi kita sisa besok sesuaikan dengan nazamnya bismillahi ta'ala. Alhamdulillah selesai ya. Barakallahu fikum jami'an. Sebelum kita tutup, ada yang mungkin yang mau bertanya? Fadhal. 3 pertanyaan saja. Halo Ustaz, Silakan. Siapa? Muhammad Abdul Haq. Abdul Haq. Fadhal. Bismillah. Tadi yang bait wasairul asma'i haitsu la syibah qurrabaha minal hurufi mu'rabah itu anak kurang paham Ustaz maksudnya gimana? Iya baik. Seluruh isim yang dia tidak menyerupai dengan huruf, maka isim tersebut mu'rab. Berarti logikanya adalah isim yang menyerupai huruf berarti isim apa? Mabni. Mabni. Makanya tadi 5 isim tersebut domir apa tadi? Isim isyarah. Isim isyarah, isim sul, istifham dan syarat. Itu semua seperti apa? Huruf. Huruf. Nah, itu pembahasan lanjutan ya, itu pembahasan tingkat lanjutan. Kenapa bisa? Apa keserupannya dengan huruf? Itu pembahasan tingkat lanjutan. Tapi beliau berikan di sini singgungan saja bahwasanya isim yang mabni itu adalah ada keserupannya dengan huruf. Sedangkan mu'rab tidak ada keserupannya dengan huruf. Jadi sairul asma'i itu adalah 9 isim yang akan kita pelajari besok. Antum perhatikan di tabelnya. 9 isim tersebut akan kita pelajari besok bismillah ta'ala. Paham? Mafhum? Abdul Haq? Nah Ustaz, mafhum. Syukron. Barakallahu fiik. Pertanyaan kedua, Rodi Satriawan. Fadal, Rodi. Nah, Assalamualaikum. Ustaz, kalau kita lihat di matan Al-Jurmiyah yang bentuk nasarnya itu kan bilangnya wal amru majzumun abadan, dan fi'il amr itu majzum selamanya. Kalau dibilang majzum berarti kan dia mu'arab Ustaz. Betul. Ahsan. Nah, bagus. Iya, bagus. Ini pertanyaannya ya. Ahsan. Jadi di Ajurumiyah antum perhatikan ya. Nah, ini bagus pertanyaannya. Loh, tadi Ustadz katakan fi'il madhi ya, fi'il madhi itu apa namanya? Mabni. Dan fi'il amr mabni, ya kan? Iya. Fi'il amr mabni. Loh, kenapa Ustadz di Ajurumiyah? Antum cek di Ajurumiyah. Mungkin teman-teman musyrif dan musyrifah bisa dikirimkan matan Ajurumiyah. Kenapa Ustadz di Ajurumiyah dia bilang fi'il amr itu majzum. Ya, majzum.
Nah, di sini yang menarik ya, bahwasanya ikhwan, Ibnu Ajurum, mazhabnya Ibnu Ajurum itu adalah Kufah, mazhab Kufiyin. Ya, mazhab Kufiyin. Yang di mana mazhab Kufiyin mengatakan, mazhab Kufiyin mengatakan fi'il amr, ya, fi'il amr itu hukumnya majzum. Mazhab Kufiyin fi'il amr hukumnya majzum. Sedangkan mazhab Basriyin, ya, Basriyin mengatakan fi'il amr hukumnya mabni. Fi'il amr hukumnya mabni. Ustadz, jadi yang mana yang lebih pilih? Ya, pilih saja yang di mana guru mengatakan begitu. Ya, guru. Karena kenapa? Ya, kebanyakan guru itu biasanya mengatakan bahwasanya dia fi'il amr mabni, satu dalam hal memudahkan. Satu dalam hal memudahkan dia mabni, ya. Yang kedua adalah kebanyakan ya dikatakan mabni dikarenakan apa yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Hisham. Imam Ibnu Hisham. Jadi Ibnu Hisham itu dia itu mentahkik ya. Jadi dia tuh meneliti bahwasanya ini amar mabni atau majzum. Nah, majzum. Tapi ala kulli hal ada perbedaan antara Kufiyin dan Basriyin antara fil amr dan antara dia fil amr mabni atau fil amr majzum, ya. Yang jelas dua-duanya boleh kalau kita belajar dasar, ya. Dua-duanya boleh kalau kita belajar dasar. Kalau ada ustadz yang mengatakan majzum, tidak masalah karena itu mazhabnya Kufah. Kalau ada ustadz mengatakan mabni, ya tidak masalah karena itu mazhabnya Basrah. Mafhum? Nah, siapa tadi yang mana bertanya? Rodi. Mafhum. Rodi. Iya, ahsan, barakallahu fiik. Ya, satu lagi pertanyaan. Baik, saya kira sudah cukup ya pertanyaan kita pada malam hari ini. Insya Allah besok kita akan lanjutkan ikhwan wa akhwat untuk terakhir pada pekan ini. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan alamat rofa, nasab, jer dan jazm ya dalam satu kali pertemuan karena kita sudah dapatkan contohnya di gambarnya tersebut ya, dan bisa teman-teman murojaah sama musyrif-musyrifahnya maksud dari gambar-gambar tersebut. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan atau materi yang ingin ditanyakan ya. Baik, naktafi bihadzal qadar wa liminallah nas'alullah ta'ala yang fana mimma lamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita tutup dan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fiik.